Halo semuanya, perkenalkan aku Nurul Intan. Di sini aku akan menjelaskan proyek ERP yang menggunakan Odoo. Di sini aku akan menunjukkan mulai dari pembuatan perusahaan, rekrutmen karyawan, sampai ke proses transaksi dan pembuatan invoice pembayaran. Nah, yang pertama, aku akan membuat profil perusahaan. Nah, di sini kita ke menu setting, terusnya di sini ada user companies, kita klik. Kemudian di sini ada user dan companies karena kita ingin membuat profil perusahaan, kita klik yang companies. Nah, di sini udah ada satu perusahaan yang aku buat, kita klik. Di sini kita bisa mengisi kayak nama perusahaannya, alamat email, nomor HP. Kemudian kalau misalkan udah selesai, kita di sini ada kayak tanda save gitu. Nanti klik save aja dan kemudian profil perusahaan akan muncul di sini gitu. Nah, yang kedua, aku akan membuat recruitment. Nah, kalau misalkan di Odoo kalian belum ada recruitment, kalian bisa ke menu apps. Nanti kalian cari di sini namanya recruitment. Nah, karena aku udah download, jadi aku udah ada di sini. Nah, oke. Langsung aja. Yang pertama klik, terus nah di sini aku udah ada beberapa ini job. Nah, ada administrasi, finance, HRD. Terusnya kalau misalkan kita mau buat lagi, nanti kalian tinggal klik new aja. Dan kemudian kalian tinggal isi nih, mau di job position apa yang kalian bikin. Nanti kalian tinggal akan klik create, kemudian nanti akan muncul di sebelah sini gitu. Nah, karena aku udah bikin, jadi aku nggak usah bikin lagi lah ya. Terusnya kita ke klik new application. Nah, di sini kan aku udah bikin juga nih. Terusnya kita klik aja new. Nah, di sini di bagian, jangan ini deh. Aku mau yang administrasi. Nah, klik new. Nanti eh, kita isi namanya siapa nih? Misalkan hmm, namanya siapa ya? Laura. Laura. Nah, emailnya tuh email yang bisa kalian gunain gitu. Kalau aku pakai email ini, terusnya nomor teleponnya. Nah, terus abis itu kan di sini ada job position administrasi. Nah, nanti rekruternya siapa nih? Misalkan Zarika atau Nurul Intan gitu. Sini aku pakai Nurul Intan aja. Kemudian kalau udah kita akan klik save dulu nih teman-teman. Klik save, lagi loading ya. Nah, kan udah nih, udah ada new gitu. Kemudian kita akan masuk ke qualification. Kita klik ini, udah di qualification, terus ke first interview, kemudian kita ke second interview, terusnya ke kontrak proposal dan kontrak signet. Nah, nanti ini tuh bakal langsung ke hired gitu. Nanti ini udah berarti udah berhasil gitu ya ke hired. Nah, kemudian kita akan klik employee-nya nih. Klik. Nah, udah masuk kan? Karena dia udah masuk ke apa namanya? Ke administrasi, kita klik ke user karena dia karyawan baru. Nah, ini kita save aja. Ya. Oh, karena ininya emailnya sama, jadi kita harus menggunakan email yang berbeda, teman-teman. Nah, kalau ini berarti udah selesai, karyawan berhasil direkrut. Nah, yang ketiga kita masuk ke tahap expense tracker. Nah, di sini kalau misalkan kalian belum punya juga, kalian sama kayak tadi masuk ke apps, nanti cari aja namanya tracker. Nah, karena di sini aku udah ada expense-nya nih, expense. Nanti kalian cari aja di apps-nya kalau kalian belum ada. Kita klik apps. Nah, terus masuk ke apps, kita klik new. Nah, terus nanti di sini deskripsinya apa gitu. Karena tadi aku udah bikin. Mana nih? Nah, aku udah bikin nih tadi nih. Tadi tuh ini tuh reimbursenya berapa gitu. Mungkin kita akan coba bikin lagi. Ini buat apa ya?
nggak apa-apa deh, ongkos juga. Ongkos rapat. Nah, kita masukin nih totalnya mau berapa. Tadi kita misalkan pakai 100.000. Nah, ini kita 0%-in. Nah, employee-nya udah kan, kita employee-nya misalkan si Citra aja. Kita ganti ke Citra. Terus ini nih waktunya kapan sama manajer validate-nya. Nah, kalau udah kita klik yang nih, klik submit. Nah, kalau udah klik submit, ini kan udah muncul nih. Terus kita klik post journal ethics. Nah, post, langsung kita post. Oke, berhasil. Nih, diproses. Tuh, udah ada juga ya, teman-teman. Ini ada 100.000 tadi. Oke, selanjutnya adalah pengajuan cuti karyawan. Kita kemana ya? Kita ke HRD. Kita masuk ke, karena kita mau ada cuti pegawai, kita masuknya ke time off. Nah, nanti di time off ini, nih tadi tuh aku udah bikin juga ya. Jadi udah ada di sini, mungkin kita klik new allocation request. Nah, ini tuh kalian nanti bisa nih time off apa nih. Coba kita ganti ke ini kali ya. Terus ininya ini aja. Nah, kan ini udah ada kita. Nah, terus kita ke karyawan. Masuk ke karyawan, misalkan. Ini kita harus logout dulu ya teman-teman. Mau masuk ke ini kali. Nah, ini udah ada, kita masuk ke time off. Terusnya. Nah, ini tuh tadi juga aku udah bikin, jadi tinggal segini. Terus tadi approve-nya 2, available-nya 1, berarti jatah cutinya dia tinggal 1 gitu. Nih, time off. Nih, kita coba masuk ke akun aku lagi. Nih, kita masuk. Kita lihat approve-nya yang punya si Selika tadi. Approve time off. Nih, time off kan tadi udah. Nih, kita tinggal validate aja. Nah, bentar. Nih, tadi tuh. Tadi yang punya siapa? Punya Selika kan ini udah di approve nih. Terus juga ini Pak Holiday juga udah di approve gitu. Jadi kita udah berhasil ngajuin cuti, teman-teman. Jadi untuk pengajuan cuti kita udah approve. Udah disetujuin sama manajernya. Terus yang kelima kita ke attendance. Nah, kita ke namanya presensi. Kita masuk ke sini attendance. Nah, nanti sama kayak tadi kalau misalkan kalian belum ada, kalian masuk ke aplikasi dulu. Kita pencet attendance. Kemudian kita cek. Nah, tadi itu nih aku tuh udah buat juga teman-teman. Jadi di sini udah ada gitu. Nah, kita klik misalkan siapa ya? Citra. Kita new seperti tadi. Nah, ini pilih nih. Pilih kita mau siapa. Tadi kan saya ke Putri, coba kita buat si Citra kali ya. Nah, tadi Citra tuh check-in-nya jam, misalkan sekarang. Nih, kalian bisa atur dia masuknya jam berapa sih. Misalkan jam 7 deh, jam 7 pagi. Terus check out-nya dia jam berapa ya? Kalau jam 7 kan kerja normal tuh 8 jam ya, berarti jam 3 sore.
Nih, teman-teman. Nah, save. Bentar. Nah, ini set. Nah, ini dia langsung muncul. Berarti kalau untuk apa data kehadiran atau attendance kita udah berhasil juga. Ini teman-teman udah berhasil. Terus sekarang adalah pembuatan produk. Kita ke menu setting. Nah, nih kita ke sini accounting. Accounting. Terus karena aku udah buat apa produknya juga, terus kita pilih custom. Nah, nih, karena kan aku udah apa buat produknya juga ya tadi nih laptop HP. Jadi itu udah ada. Coba kalau kita misalkan bikin produk baru nih, misalkan laptop ThinkPad, laptop ThinkPad gitu. Nah, ini nanti untuk fotonya bisa di apa? Bisa dikasih foto. Nah, terus kita ke ini nih. Kita mau adain berapa nih laptopnya? Misalkan 5 juga deh. Sama maaf ya Tito pesannya. Nah, ini. Nah, nanti untuk salesnya berapa sih yang laptopnya kita kasih harga 7 juta aja. Kita kasih harga 7 juta, ininya 0%-in. Terus cost-nya berapa sih? Kita misalkan cost-nya 6 juta. Ini juga sama di apa 0%-in, teman-teman. Nah, nanti kita nih, ini adalah menu untuk save manually. Nah, nanti kita klik save. Kita nih udah ke save nanti nah produknya tuh muncul di sini nanti kalau misalkan dia dikasih fotonya juga nanti akan muncul di sini fotonya karena tadi kita belum mencari fotonya jadi dia masih kosong ya teman-teman jadi untuk membuat produk itu kita udah berhasil ini dia laptop ThinkPad terus ketujuh kita ada customer nah di mana kita masuk ke menu accounting lagi klik nah ini ada klik customer. Nah, di sini kita ada di sini nih, klik customer juga. Nah, tadi tuh aku udah buat customer juga ya, ada beberapa. Terus kalau misalkan kita mau buat customer baru, kita klik. Nah, kita namanya apa nih customer kita? Misalkan ini bisa nama atau bisa nama perusahaan juga teman-teman. Misalkan customernya aku mau namain nama aja deh, namanya Intan. Intan. Nah, ini untuk emailnya kita masukin aja. Kayaknya setahu aku email itu nggak boleh dummy gitu ya. Tapi kita coba pakai email yang dummy. Ini kita pakai ini, coba ya. Nah, untuk alamatnya misalkan Jalan Pasir Putih. Dan Pasir Putih nomor 33 gitu. Terus citinya di mana ya? Kota Bogor. Ini juga eh, Jawa Barat. Misalkan di sini 16 20. Nah, ini tuh udah keisi semua. Terusnya kita bakal klik save ini. Nah, ini tuh udah ke save, kita lihat. Nah, ini dia. Kita nambah satu customer namanya Intan. Kita bikin lagi misalkan karena disuruh bikin tuh 5 customer, kita bikin satu lagi. Kita bikin nama perusahaan sekarang. PT 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 Cinta aja deh. PT Cinta. Terus untuk emailnya karena ini aku lupa deh boleh dummy atau enggak ya. Coba deh kalau dummy bisa deh. Jalan Jalan Depok Raya 11. Coba kita save bisa nggak? Nah, ini bisa. Kita udah punya 5 customer, teman-teman. Tuh, 2, 3, 4, 5. Kita udah punya 5 customer, berarti untuk customer kita udah berhasil. Kemudian yang ke-8 ada RFQ. RFQ. Nah, kita di sini membuat request of question. Yang pertama kita masuknya ke Purcast. Purcast klik Purcast, kemudian klik
new karena aku udah buat juga ya tadi nih si Noval ini kita udah ada prokesnya 7 juta. Misalkan kita new. Nah, di sini nama vendornya siapa nih? Tadi kan ada banyak ya. Coba kita pakai yang Intan deh, nggak apa-apa. Nah, terusnya produknya nih. Produknya tadi apa? Kita kan udah bikin ya. Coba kita tadi kan laptop HP, sekarang si Intan laptop ThinkPad. Nah, ThinkPad ini tadi 6 juta. Kalau misalkan udah selesai, kita kan nih, kalau udah selesai, kita bisa klik confirm order. Nih, di sini kita klik confirm order. Nah, kalau nih kita udah berubah ke purchase order. Kita udah punya ini paybill gitu terusnya. Nah, kita bisa balik lagi ke sini. Nah, ini udah tambah ya teman-teman. Ada vendornya, ada Intan, ada Noval dengan jumlah biaya yang beda. Ini 6 juta, ini 7 juta, jadi 13 juta gitu. Terus selanjutnya adalah kita membuat vendor bill. Nah, selanjutnya kita akan membuat vendor bill. Nah, untuk membuat vendor bill, klik accounting, kemudian klik vendor, terus kemudian bill. Nah, di sini kita mau misalkan bikin bill baru kali ya. Terus di sini ada nama vendornya, misalkan nama vendornya Laura. Terus habis itu kita klik bill date-nya kapan nih? Sekarang misalkan. Bill date-nya terus juga tadi Laura laptop ThinkPad. Nah, laptop ThinkPad kuantinya 1, price-nya 7 juta. Ini price-nya 7 juta nih. Nah, ini kan udah apa? Udah dibuat ya. Kita kemudian klik yang confirm. Terus abis klik confirm, kita ke pay. Nah, kita pay. Abis itu di sini keluarkan bisa pakai bank, bisa cash. Kita buat yang pakai bank. Nah, kita create. Nah, ini kan udah sesuai ini tadi 7 juta, payment date-nya 28. Terus kita sekarang pencet create payment. Nah, di sini kan udah ada in payment. Berarti kita untuk membuat vendor bill kita udah berhasil karena dia udah in payment gitu, teman-teman. Terus juga kita selanjutnya ke customer invoice. Nah, customer invoice ini yang pertama masuk ke menu accounting juga, kemudian klik customer, terus invoice. Nah, di sini mana nih lama? Customer invoice. Nah, di sini udah ada nih kan invoice-nya juga dengan apa yang udah tadi kita buat. Nah, coba kita mau uh, klik new. Kemudian customernya kita mau siapa ya? Ya udah deh, dia lagi novel misalkan. Terusnya produknya apa? Ini kita isi invoice date-nya, tanggal sekarang, terus sama ini. Produknya apa nih? Laptop HP. Misalkan laptop HP, ini 5%. Nah, ini satu, eh, tadi 8 juta. Nah, karena tadi 8 juta harganya kita masukin udah ini udah sesuai semua. Terus kita klik confirm. Terus selanjutnya ada send print by. Kemudian ini kan udah jadi nih ya invoice-nya. Nah, kemudian kita klik yang send. Nah, ini nih subjeknya tuh novel Bakhtiar. Invoice 8 juta. Nah, administrator kemudian kita klik send. Ini lagi olah di sini send. Nah, kalau udah kan ini ada tinggal tersisa pay ya. Kita pay, kemudian kita create payment, dan ini hasilnya invoice berhasil. Nah, kita cek payment. Nah, ini kita udah ada payment yang keempat, Noval dengan total harga 8. Tuh. Coba kita lihat
kita mau lihat ke ini, email kan ya. Nah, ini nih, udah ada tadi invoice yang udah kita kirimin. Ini udah masuk ke email, ini contohnya. Nih, ada total 8 juta dengan pembelian laptop HP, kuantitinya satu gitu. Nih, namanya Nova Baktiar, alamatnya di sini, invoice-nya udah masuk ya. Nah, kita balik lagi ke, oh, ada. Nah, mungkin segitu aja. Seluruh proses mulai dari pembuatan perusahaan, rekrutmen, hingga transaksi penjualan dan pembelian telah berhasil dilakukan oleh Odo. Em, Cukup sekian dari aku. Terima kasih.